Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan Ustadz Jamal UJR, Ustadz Jamal Riau. Jangan lupa tonton dan subscribe UJR channel. UJR channel. UJ Riau Channel. UJ Riau channel. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang berdoa Ustaz. Ini kan banyak masa pertarungan sekarang. Ada yang seleksi Basnas, ada yang seleksi Komisi Informasi, ada yang seleksi pemilihan kepala desa. Mungkin ketika kita mencolok rahmat Allah itu Ustaz, ada nama-nama Allah itu yang kita panjatkan terlebih dahulu. Nah, terkait doa kita untuk pertarungan seperti ini, mungkin Pak Dewan nanti maju mati kan? Nama yang seperti apa yang kita dahulukan? Maksudnya kita ucapkan sebagai pembuka doa. Kalau misalnya untuk jual beli misalnya, biar laku lah tanah, ya kan? Ada mungkin spesial nama-nama Allah untuk sebagai pembukanya. Untuk mencari jodoh mungkin gitu juga, ya kan? Banyak nih, bagaimana untuk itu rezeki. Jadi mungkin yang sekarang saya tanyakan itulah, kalau kita mau bertarung atau kompetisi apa kira-kira nama-nama Allah yang kita panjatkan terlebih dahulu, kemudian nama proses beli dan lain sebagainya. Sebagian orang tidak mau berdoa karena kata dia sudah semua selesai tertulis di Lauhil Mahfuz. Rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajah fatis suhuf, tinta sudah kering. Kita kalau menulis di atas kertas pakai tinta basah. Waktu kita menulis selesai, kalau belum masih basah kan masih bisa kita hapus. Tapi ketika Nabi bercerita tentang takdir, kata dia rufi'atil aqlam, pena sudah diangkat, wajah fatis suhuf, tinta sudah kering. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa kades periode ketiga. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa Bupati Kampar tahun 2024. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa anggota KPI. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa Ketua Basnas. Sudah tertulis di Lauhil Mahfuz siapa Ketua Dharma Wanita Angkatan 96. Jadi kata dia, kata orang yang kelompok satu ini, untuk apa lagi kita berdoa? Kata dia. Dijawab sama kelompok yang kedua, kita berdoa karena mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Kata apa kata Umar bin Khattab? Aku tak tahu doaku itu telah dikabulkan Allah atau tidak, aku tak tahu. Sama macam sembahyang kita. Sembahyang zuhur kita tadi, kita tak tahu tak diterima Allah atau tidak. Kalau memang tak diterima Allah, kenapa kita sholat juga? Karena ibadah. Itu juga berdoa. Berdoa ini diterima tak terima, kita tetap berdoa karena doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Macam mana Nabi berdoa? Nabi pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan tahun kedua perang Badar, diangkatnya tangannya dari Isya sampai subuh. Sholat angkat lagi, sholat angkat lagi, sampai sorbannya angin kencang waktu itu di Badar. Badar tuh 150 km dari Madinah, gurun pasir. Sekarang udah jadi kota Badar. Angin kencang, jatuh sorban Nabi. Tadi peduli kayaknya sorban. Datang Abu Bakar mengangkatkan sorban ke atas pundak Nabi. Hasbuka ya Rasulullah, cukuplah ya Rasulullah, cukuplah itu ya Rasulullah. Usah berdoa lagi. Nabi tetap berdoa. Itulah mengapa kita berdoa. Jadi kalau ada orang tidak mau berdoa, berarti tidak mengikut sunnah, bukan ahlus sunnah. Dia tetap berdoa. Apakah doa itu menolak takdir? Nabi mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi katanya takdir tak bisa dirubah. Takdir terbagi dua. Satu takdir muqayyad, satu mubram. Mubram tak bisa dirubah, sedang muqayyad bisa dirubah. Yang jadi masalah, takdir mana yang muqayyad, takdir mana yang mubram. Allah tak kasih tahu. Apakah jadi ketua Basnas, jadi bupati Kampar, jadi kades, jadi KPI, jadi KI ini termasuk yang mubram atau yang muqayyad? Tak tahu. Kenapa kita tak dikasih tahu? Supaya kita tak sombong. Karena kalau udah tahu kita tak berdoa lagi. Supaya kita tak sombong, supaya kita merasa rendah di hadapan Allah, masih mau mengangkat tangan. Ketika orang mengangkat tangan mau berdoa, itulah dia sedang menyerahkan dirinya kepada Allah. Beda antara PNS dengan tak PNS.
PNS doanya tak terlalu khusyuk karena dia jamin gaji itu jalan. Beda sama petani, ditanamnya padi itu di sawah, habis itu dia balik ke rumah, datang angin kencang, bangun dia tengah malam berdoa, ya Allah janganlah sampai hujan matilah padi yang kutanam tadi. Begitu datang tikus nampaknya, ya Allah janganlah padi itu dimakan tikus. Itu sebagai satu contoh, orang kalau rezekinya tahu dia akan sombong. Padahal berapa lah gaji PNS? Sombong. Hah? Nah, jadi itu sebagai contoh, sebagai permisalan, perumpamaan bahwa orang kalau dia tahu kepastian dia akan sombong. Itu maka dibuat Allah tak pasti. Rezeki tak pasti, umur tak pasti, jodoh tak pasti. Jadi kedua ini tak pasti. Supaya apa? Supaya jangan sombong, supaya senantiasa berdoa. Kalau sudah habis usaha optimal, tak juga jadi, berarti itulah yang ada di Lauhil Mahfuz itu. Kalau jadi, itu juga. Itulah makna beriman kepada takdir itu. Jadi dia tak sombong dia. Kenapa? Karena dia hanya menepati yang tertulis. Tak jadi dia tak stres. Kenapa? Karena yang tak jadi itu pun itu juga yang tertulis. Tapi menurut Mu'tazilah, kata dia, ini takdir ini ribet, ini jelimet, kata dia. Jadi kalau gitu rukun iman itu di amandemen aja jadi 5. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yaumil akhir. Habis. Masalah wabil qadari khairi, ini takdir ini. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan takdirnya, tapi orangnya memahami takdir. Takdir itulah inti ajaran Islam untuk menghilangkan stres dan depresi. Nah, balik kepada doa. Apakah menyebut Asmaul Husna berdoa itu ada dalilnya? Ada. Mana dalilnya? Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah punya Asmaul Husna, maka panggillah dia. Kalau begitu tak ada pilih-pilih. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Ba'ir, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basir. Lalu kemudian kenapa ada pilih-pilih? Itu ijtihad Imam Abul Hasan Syazili, pendiri tarekat Syaziliyah. Jadi kata Imam Abul Hasan Syazili waktu dia berzikir, pas dia panggil salah satu dari Asmaul Husna itu, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik. Pas kata Ya Malik itu ada dia merasakan zauk. Tasawuf ini kan ilmunya ilmu rasa, ilmu zauk. Dia merasakan tajalli. Tajalli nampak kuasa Allah, ditunjukkan Allah, bukan diri Allah, bukan dirinya dinampakkannya, kuasanya. Apa beda diri dengan kuasa? Pak Bupati datang, nampak badan Bupati, itu dirinya. Pak Bupati datang. Dari mana kau tahu? Tajalli kuasanya. Dari mana kau tahu? Ada umbul-umbulnya, ada balihunya. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah bertajalli, bukan zat Allah itu. Karena kalau zat Allah bertajalli, batal Allah. Lalu yang nampak itu apa? Tandanya. Sama macam Nabi Musa waktu dia minta, ya Allah tunjukkanlah. Kalau memang kau ada, tunjukkanlah dirimu padaku ya Allah. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali. Ketika Allah bertajalli ke bukit Jabal, bukit Tursina, ja'alahu khar. Apa ini? Ja'alahu dakka. Nabi Musa pingsan. Pingsan Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian ditanyalah Nabi Musa, apa yang kau nampak di bukit Tursina waktu itu Musa? Kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirnya, yang nampak Musa itu segini gitu. Cahaya sebesar ujung kelingking pingsan dia. Jadi bukan Allah bertajalli menampakkan dirinya, menjelma. Banyak orang yang terjemahkan tajalli menjelma. Allah jelma jadi bukit. Enggak. Allah bukan hantu. Menjelma bukan pocong. Allah Subhanahu wa taala ma khatara bi balik laisa kadzalik. Jadi tajalli ketika dia sedang berzikir menyebut salah satu asma, ya Rahman, ya Ghafur, ya Wahhab, ya Razzaq, ya Razzaq, dia merasakan. Itu ijtihad Imam Abul Hasan Syazili. Jadi kalau ada orang ngajarkan, kalau mau terbuka pintu rezeki panggil ya Razzaq. Tayammun, kesesuaian antara nama dengan yang diinginkan. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Dibaca oleh tukang silat. Kesesuaian antara ayat dengan silat. Apapun yang kau lempar bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Kesesuaian antara ayat. Ingat saya almarhum Muhammad dulu waktu motong semangka bulan puasa, qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha. Qalul ana ji'ta bil haqqi fadzabahuha.
Sekarang tibalah masanya mereka menyembelih. Kenapa itu pula dibaca? Entah, tak tahu. Atuk-atuk kalian dulu itu baca doa semangka. Saya baca apa hubungan? Rupanya ayat itu bercerita tentang Bani Israel menyembelih lembu. Kenapa ayat menyembelih lembu dibacakan ke ayat semangka? Lembu yang disembelih Bani Israel itu kan yang warnanya paling bagus. Warna kuning tasurun baqaratun safra, lembu warna kuning tasurun nazirin, semua yang memandangnya. Disesuaikan bacaan memotong lembu itu ke memotong semangka. Supaya macam mana Bani Israel menengok warna semangka itu, warna lembu itu cantik, begitulah warna semangka itu. Jadi dipakaikan kesesuaian ayat ke konteks. Paham ya? Biasa orang itu siapa berijtihad? Tak ada. Orang aja memakai. Sama juga dimintakan orang, ada orang mau melahirkan anak, mintakan ayat. Ustaz, tolonglah kasih ayat. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu. Apa ayat itu pula? Ini kalau bumi dah bergoncang, ada. Menyesuaikan antara konteks keadaan dengan. Begitu dibacakan ayat tadi, qalul anya ditabil haqi fadhabahuha, maka datanglah mereka disembelihnya lembu itu. Potongkan ke semangka. Tengok, kenapa semangka itu pucat? Sebetulnya semangka ini tadi merah. Terus kenapa pucat? Jatuh. Jatuh. Untung tak ada semangka. Kalau ada semangka, sangkau itu tetap menyindir. Jadi masalah doa itu bagi dua, satu doa maksur, satu doa ghairu maksur. Maksur yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis. Yang tak maksur yang dikasih ulama, yang dibuat atau kita buat sendiri. Kalau Ustaz, saya pakai dua-dua. Yang ada dalam Quran pakai secara umum. Yang ada dalam Quran secara umum atau ada dalam hadis. Kalau tidak, pakai bahasa kita. Yang penting auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Empat ini cuma mukadimah. Auzubillah minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Berdoa. Kalau baik datang, berarti itu kata Allah. Tak baik datang, berarti Allah sedang menguji. Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Masyaallah. Waalaikumsalam. Sundoa. Wallahu a'lam bishawab.